Pernah nggak sih kalian nonton anime terus mikir bahwa oh hidup tuh deep banget ya, sedalam ini ya. Banyak banget anime yang bikin kita mikir bahwa kehidupan, kematian, Watch yang and learn. Watch and learn. Watch and learn, bro. Watch and learn. Watch, learn. Watch and learn. Watch and learn. And action! hidup dan mati, pertanyaan tanpa jawaban. Kalian pasti tahu Neon Genesis di Evangelion, si Shinji Ikari itu benar-benar ngalamin yang namanya krisis identitas. Dia mikir, siapa gue? Apa tanggung jawab gue? Kok semua orang kayaknya bikin hidup makin ribet sih? Terus kalau Death Note, Light Yagami literally main jadi Tuhan. Tapi pertanyaan besarnya, emang bener ya manusia berhak mutusin siapa yang boleh hidup atau mati? Nggak ada jawaban gampang buat pertanyaan-pertanyaan kayak gini. Moralitas dan etika. Nah, kalau kalian pernah nonton film Full Metal Alchemist Brotherhood, pasti kalian udah nggak asing sama konsep hukum penukaran setara. Intinya, apapun yang kita mau, ada harga yang harus dibayar. Tapi coba pikir lagi, benar nggak semua pengorbanan itu worth it? Anime ini ngajak kita buat mikir soal konsekuensi dari tindakan kita. Mirip banget sama teori-teori moral ala Kant atau utilitarianisme. Ya, simpelnya sih karma sih ya. Eksistensialisme. Sekarang kita bahas anime yang bikin questioning hidup kayak serial eksperimen lain. Anime ini ngulik banget soal batas antara kenyataan sama dunia maya. Gimana teknologi ngerubah cara kita memahami diri kita sendiri? Apa realita itu cuma yang kita lihat? Atau ada yang lebih dari itu? Serius, ini tuh kayak ngobrol sama Sartre atau Albert Camus sambil ngopi tengah malam. Deep banget guys. Realitas. Apa yang benar-benar nyata? Kalau kalian nonton Ghost in the Shell, pasti pernah mikir apa sih yang bikin kita manusia? Anime ini ngajak kita buat mikir ulang tentang hubungan manusia dengan teknologi. Kayak ngomongin filsafat, pikiran yang mind-blowing banget. Politik dan sosial, dunia dalam kaca. Attack on Titan tuh salah satu contoh anime yang nyentil banget soal kebebasan, ketidakadilan, dan konflik sosial. Dari perbedaan kelas sampai kekuasaan. Semuanya ada di sini. Dan yang bikin keren, ini tuh relate banget sama realitas dunia kita. Jadi sambil nonton aksi Levi Ackerman ngegas para Titan, kita juga diajak mikir apa yang sebenarnya salah dari sistem sosial kita. Pencarian jati diri, siapa gue? Pernah gak sih kalian kayak Naruto dari kecil? Dia cuma mau diakui dan ngerasa berharga. Tapi perjalanan dia buat cari arti hidupnya itu bikin inspiratif banget. Ini tuh nyambung banget sama teori filsafat kayak Nietzsche yang bilang kalau hidup itu mencari makna dan menjadi diri sendiri. Naruto itu bukan cuma soal jurus ninja, tapi soal perjalanan hidup kita. Hubungan individu dan sistem sosial. Kalau kalian nonton Psycho Pass, ngerti banget gimana anime ini ngegambarin benturan antara kebebasan individu dan sistem sosial. Apa kebebasan kita yang harus dikorbankan demi keamanan? Apa sih harga sebenarnya dari sebuah kebebasan? Anime ini kayak ngajak kita diskusi sama filsuf-filsuf kayak Hobbes atau Locke. Perspektif filosofis. Semua tergantung cara pandang. Kita bahas Your Name. Pertukaran tubuh antara dua karakter di anime ini bikin kita sadar dunia orang lain tuh beda banget sama dunia kita. Ini ngajarin kita buat lebih empati dan mikir gimana kalau gue ada di posisi orang lain. Simple, tapi kalau kalian bisa melakukan itu, kalian orang yang hebat. Jadi, kenapa anime bikin kita ketagihan? Karena mereka gak cuman kasih hiburan, tapi juga ngajak kita buat merenung soal hal-hal yang gak pernah kita pikirin sebelumnya. Dari moralitas, eksistensi, sampai hubungan manusia, semuanya ada di anime. Dan itu yang bikin kita gak pernah bosen buat nonton terus. Karakter dengan ciri khas yang mengesankan. Dikit-dikit kita bisa udah nyebut ciri fisik mereka, dari rambut yang mencolok, ekspresi wajah yang super dramatis, sampai pakaian yang ikonik. Coba aja deh, siapa yang gak kenal sama Naruto dengan rambut pirang dan ekspresi cerianya yang melegenda? Atau Sailor Moon dengan kostum perangnya yang super keren. Desain karakter unik ini juga selain gampang dikenali, juga ngebuat kita merasa terikat sama mereka. Bener kan? Gak cuma lihat anime, kita tuh ngerasa kayak bagian dari perjalanan mereka. Perkembangan karakter yang mendalam. Nonton anime itu
gak cuman sekedar nonton karakter yang bertarung, tapi juga nonton mereka berkembang. Karakter-karakter anime itu biasanya punya perjalanan emosional yang dalam banget. Misalnya Eren Yeager di Attack on Titan yang dulunya penuh idealisme, sekarang harus ngadepin realita yang jauh lebih gelap. Kita nggak bisa berhenti nonton karena penasaran banget. Gimana ya Eren bakal berkembang, dan itulah yang bikin ketagihan karena kita ngerasa ikut terlibat dalam setiap langkah perubahan mereka. Desain yang menyampaikan kepribadian. Misalnya Monkey D. Luffy. Monkey D. Luffy di One Piece dengan desainnya yang ceria dan penuh energi emang nyambung banget sama sifatnya yang optimis dan suka petualangan. Jadi kita nggak perlu lama-lama untuk ngerti kepribadian mereka karena desain mereka udah ngomong banyak. Itu yang bikin kita suka dan merasa lebih dekat sama karakter-karakter tersebut. Penggunaan ekspresi dan gaya animasi. Gue yakin kalian sering lihat ekspresi karakter anime yang dramatis banget, kayak mata yang tiba-tiba jadi gede atau air mata yang mengalir deras pas sedih. Nah, ini tuh salah satu alasan kenapa anime bikin kita terhubung lebih dalam sama karakter-karakternya. Ekspresi yang lebay tapi bikin kita benar-benar ngerasain perasaan mereka, dan gaya animasi yang fleksibel bikin gerakan mereka jadi lebih hidup dan penuh energi. Gak heran kalau kita susah berhenti nonton. Karakter dengan kontras yang jelas. Gue paling suka lihat karakter yang punya kontras yang kuat. Misalnya di Fruits Basket, setiap karakter tuh punya kepribadian yang beda banget. Ada yang ceria, ada yang serius, dan kadang juga ada yang dark banget. Perbedaan mereka menciptakan drama yang bikin kita nggak bisa berhenti nonton. Ketegangan antara karakter-karakter yang beda ini bakal ngebuat kita selalu penasaran gimana ya hubungan mereka ke depan. Penampilan yang membantu cerita, kayak di Tokyo Ghoul, karakter-karakternya punya desain yang gelap dan suram. Sesuai banget sama tema cerita yang penuh kekerasan, pergulatan batin. Desain yang matching sesuai tema sama tema cerita yang ngebuat kita bisa ngerasa atmosfer cerita itu dengan lebih dalam, dan makin bikin kita nggak bisa berhenti buat nonton. Nah, desain karakter dalam anime itu jadi bukan cuma soal tampilan luar, tapi juga soal emosi dan perjalanan mereka. Semua mempresentasikan apa yang mereka ingin sampaikan. Dengan desain yang unik, ekspresif, dan dramatis, dan perkembangan karakter yang mendalam, anime berhasil bikin kita merasa terikat dan ketagihan. Jadi gak heran kalau setiap karakter di anime punya daya tarik sendiri, bikin kita terus penasaran dan gak bisa berhenti nonton. Cerita yang menarik, ceritanya tuh terus berkembang, jadi kita nggak bisa berhenti nonton karena selalu penasaran apa yang bakal terjadi selanjutnya. Misalkan One Piece dan Naruto yang ceritanya panjang banget tapi selalu bawa petualangan baru, karakter baru, tantangan baru. Setiap episode bawa kita lebih dekat ke tujuan besar, entah itu jadi Hokage atau menemukan harta karun legendaris. Dan meskipun jalan ceritanya panjang, rasa penasaran tentang bagaimana karakter-karakter ini berkembang dan menghadapi masalah baru bikin kita selalu ingin jadi lanjut nonton. Alur cerita yang rumit dan multi-layer. Anime tuh sering punya cerita yang gak sederhana. Coba deh tonton Neon Genesis Evangelion. Alur ceritanya penuh simbolisme, misteri, dan tema-tema eksistensial yang bikin kita berpikir keras. Anime yang kayak gini bikin kita jadi pengen terus nonton, gak cuman buat cari jawaban, tapi juga buat ngerti setiap lapisannya dari cerita yang ada. Koneksi emosional yang kuat dengan karakter. Karakter-karakter anime ini tuh gak cuman dihadapkan sama masalah eksternal, tapi juga konflik internal yang bikin kita baper. Misalnya di Your Lie in April, kita bakal ngikutin perjalanan emosional seorang pianis muda yang harus mengatasi trauma kehilangan ibunya, dan bagaimana pertemuan dengan seorang pemain biola mengubah hidupnya. Kita gak cuma nonton, jadi benar-benar ngerasa apa yang mereka ngerasain. Itu kenapa bikin ketagihan. Karena kita terhubung dengan perasaan mereka dan ingin tahu apakah mereka mengatasi rintangan dan mencapai tujuan mereka. Itu yang bikin kita selalu pengen nonton terus. Pemicu perasaan terbuka dan empati. Anime seringkali menggambarkan hubungan antar karakter dengan cara yang super emosional. Cerita-cerita tentang persahabatan, cinta, atau bahkan konflik antar karakter yang bisa banget bikin kita merasa terlibat di dalam. Cerita-cerita kayak gini ngebangun ikatan emosional yang sangat mendalam, sehingga kita bisa merasa seolah-olah kita juga ikut dalam perjalanan mereka. Keberanian untuk menyentuh tema emosional yang berat. Anime sering berani banget ngangkat tema-tema emosional yang dalam seperti kehilangan, kesepian, dan trauma. Kita ngerasa bahwa anime ini berbicara langsung tentang perasaan dan pengalaman yang pernah kita rasakan, seolah-olah seperti itu. Dan itu yang bikin kita gak sabar nunggu kelanjutannya. Plot twist dan kejutan.
Anime sering banget ngasih kejutan yang gak terduga. Tiba-tiba sesuatu yang kita gak sangka terjadi dan itu bikin otak kita melepaskan dopamin. Gimana enggak? Bakal seneng banget kalau ada plot twist yang ngebuat kita bikin kaget atau terkejut. Kepuasan dari pencapaian dan tujuan. Karakter anime sering punya tujuan besar yang mereka kejar. Dan setiap mereka mencapai sesuatu, kita ikut ngerasain bahagia. Misalnya di My Hero Academia ketika salah satu karakter berhasil ngelewatin tantangan besar, atau Naruto yang berhasil menjadi Hokage, kita langsung ngerasain kepuasan itu. Kenapa bikin ketagihan? Otak kita melepaskan dopamin saat karakter mencapai tujuannya. Karena kita ikut terlibat dalam perjalanan mereka. Kita juga ngerasa puas dengan pencapaian itu. Antisipasi dan ketegangan. Anime juga pandai banget ngebangun ketegangan. Misalnya, ada pertarungan gede nih yang udah dibangun dari episode-episode sebelumnya. Waktu klimaks akhirnya tercapai, otak kita langsung respon dengan pelepasan dopamin. Ketegangan yang lama bikin kita ngerasa gatal buat nungguin resolusi yang akhirnya terbayar. Itulah yang ngasih kita dopamin. Yang keempat, ada komedi dan kejutan lucu. Selain cerita yang serius, banyak juga anime punya elemen komedi yang undang tawa. Kalau kita tertawa atau merasa senang sama momen lucu itu juga nambah dopamin. Karena tawa itu bikin kita merasa bahagia dan otak kita ngasih penghargaan lewat dopamin setiap kali kita tertawa. Keterlibatan dengan komunitas penggemar. Selain nonton pengalaman anime yang juga makin asik karena kita bisa ngobrolin dan berbagi teori sama sesama penggemar, diskusi ini bisa memperkuat rasa antusiasme dan bikin pengalaman menonton makin seru. Interaksi sosial ini bikin otak kita ngerasa dihargai dan diberi penghargaan yang pada gilirannya juga nambah dopamin. Jadi, anime itu nggak cuma tentang cerita atau karakter yang menarik, tapi anime juga bisa menghasilkan dopamin hormon lewat berbagai cara, dengan kejutan cerita, pencapaian karakter, ketegangan yang terbayar, humor yang lucu, dan keterlibatan dengan komunitas-komunitas. Semua elemen ini ngasih kita pengalaman emosional yang seru, bikin otak kita senang, dan akhirnya kita ketagihan buat terus nonton. Masih banyak faktor yang bikin kita ketagihan sama anime. Gak mungkin semua kita jelasin satu persatu. Jadi semoga anime ini bisa membuat kita lebih baik. Mungkin jadi Hokage. Bye-bye. Watch and learn. Watch and learn. Watch and learn, bro. Watch and learn. Watch, learn. Watch and learn. Watch and learn.